model NU, warnanya hijau, warna kesukaan Rasulullah SAW. Meskipun Ahlus Sunnah itu sebenarnya lebih luas. Kalau di Madura itu dulu ada SI, Sarekat Islam. Maka di Madura itu belum ada Aswaja NU, sudah ada Aswaja SI. Tapi sebenarnya Aswaja itu sudah ada dulu sebelum SI, Sarekat Islam. Di sana ada sedikit gengsi beberapa tempat orang ber-NU, karena kemudiannya Syekh Al-Khalil mendirikan NU. Jadi biasa itu sejarah. Tapi kalau kita kemudian mau berjuang untuk Ahlus Sunnah, kita tidak perlu menanamkan itu semua. Sebenarnya Muhammadiyah itu aslinya juga Aswaja, namun kemudian berkembang menjadi pergerakan pendidikan, kesehatan. Cuma ada satu lini yang berbicara keilmuan, yaitu Majelis Talaqi. Satu lagi tabligh. Kita tidak banyak memantau apakah Ahlus Sunnahnya masih konsisten atau tidak. Semoga masih. Amin ya Rabbal. Biar nanti sama-sama yasinan tahlil dengan Bapak ini. Namun di perkembangan itu muncul kelompok-kelompok lain. Mungkin sudah mulai masuk ke wilayah sini yang tidak mungkin saya sebut. Orang-orang yang tidak sabaran membaca Al-Quran langsung saja ke Quran dan Sunnah. Dia mengira Quran itu bisa ditafsir langsung. Boleh ditafsir langsung, tapi alatnya harus cukup. Tidak cukup belum alatnya. Tadi kita dari Gus Ali, cucu dari Mbak Al-Har, anak Mbak itu berkisah mengenai Al-Allamah Al-Kabir Al-Qiyai Al-Hajj Baydawi Al-Lasmi. Baydawi Lasmi itu masih saya itu. Oleh para kiai zaman itu terjadi dialog antara mereka. Para kiai itu membicarakan Kiai Baydawi. Kiai Baydawi itu hafal tafsir. Kalau versi beliau lebih dari 20 kitab tafsir. Orang Indonesia. Tapi dia mulai bid'ah selawat Allahumma shalli. Katanya mau membersihkan Islam, tapi malah mengotori. Sudah mulai muncul ya? Sudah mulai muncul. Dikira supaya Rasulullah itu macam ayat nomor sekian maknanya. Itu justru berbahaya. Memaknai Al-Quran langsung pada teksnya, tidak menguasai ilmu-ilmu yang ada di sekitarnya, itu sangat berbahaya. Di saat dulu Harun Ar-Rasyid menyidang Imam Syafi'i, Imam kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, sebelum tahun 200 beliau disidang. Beliau pernah bertugas di Yaman. Saat itu terjadi pergesekan antara Ahli Sunnah dan orang Syiah. Orang Syiah minggir dari Baghdad pergi ke Yaman. Imam Syafi'i bertugas di Yaman. Difitnah oleh orang biasa, fitnah. Viral-viralkan, hoax dan menahokkan. Bisa diri, hoax dan menahok itu bisa diri. Imam Syafi'i diviralkan, dikabarkan bahwa beliau ini ikut pergerakan anti penguasa, anti pemerintah, anti khilafah. Zaman itu khilafah Abbasiyah. Maka ditangkaplah Imam Syafi'i, diborgol tangan kakinya, lalu disidang oleh Harun Ar-Rasyid. Dialog ini penting sekali untuk menjawab persoalan zaman ini. Disidang oleh Harun Ar-Rasyid, sebelum disidang dibaca Assalamualaikum ya Amirul Mu'minin, dijawab Waalaikumsalam. Ditanya oleh Harun Ar-Rasyid, langsung dia kodinya, dia khalifah. Wahai Muhammad bin Idris Syafi'i,
Menurutmu Quran itu apa? Kalau anak sekarang ditanya Quran itu apa, jawabnya sumber, gitu ya, sumber hukum Islam. Oke, boleh. Tapi Imam Syafi'i nanya balik, wahai Amirul Mukminin, sebelum saya jawab, kan engkau sudah menjawab salam saya. Assalam dalam bahasa Arab artinya melepaskan keburukan. Lepaskan dulu botol ini baru saya jawab. Jadi assalam itu bukan salam, assalam artinya melepaskan keburukan, kesusahan, tentunya assalam. Maka kalau masuk rumah baca assalamualaikum supaya kesusahan di rumah itu hilang. Akhirnya orang Rasul tambah tertarik ya, orang cerdas. Orang Arab kerjain orang Arab. Jadi nggak semua orang Arab itu ngerti teks bahasa Arab. Jadi kalau mau ke Arab doang terus menjadi ustaz dulu ya. Kita tanya dulu, kita tahu nggak salah. Lalu kata Imam Syafi'i, wahai tuan Amirul Mukminin, tuan Khalifah, kamu mau nanya Quran bagian yang mana yang mau kamu tanya? Quran ini ada ilmu asbabun nuzul, ada am, ada khas, ada mutlaq, ada muqayyad, ada nasikh, ada mansukh. Kamu mau yang mana? Ada amar, ada nahi. Pisung, apa? Pisung, pusing, balik. Masalah ini kayaknya. Amirul Mukminin harus bingung. Ini istilah apa lagi? Ternyata di zaman itu tidak semua orang memahami apa itu mutlaq, muqayyad, am, khusus, khas. Padahal tidak. Sama asbabun nuzul, gimana cara tahunya? Adakah asbabun nuzul di Quran? Asbab turun ayat, asbabun. Gimana cara tahu asbabun nuzul? Biar tahu Quran ini lagi ngomongin apa. Biar nggak kejadian kata zaman tahun lalu Al-Quran kemudian dijadikan alat politik dengan cuma satu kata yang dipolitisasi di mana-mana. Padahal ayat itu nggak berkaitan dengan pemilu dan pilkada, karena zaman itu tidak ada pemilu, tidak ada pilkada. Maka menggiring ayat itu untuk pemilu itu adalah pemerkosaan ayat. Saya sebagai salah satu dosen di Institut Ilmu Al-Quran di Jakarta, saya tidak rindu dengan itu terjadi. Oh ini bisa, ya tunggu dulu. Ayat ini nggak turun di masa pemilu, maka makna ayat ini tidak ada kaitannya dengan pemilu di Indonesia. Itu seharusnya. Kalau mau serang di bagian yang lain, kita juga ngambil dia kok. Kita cuma tidak mau ayat Allah kemudian diperkosa. Gawat istilah pemerkosaan ayat. Nah, itu dia. Ayat digunakan untuk kepentingan golongan, kepentingan politik, dan saya paling anti dengan gerakan itu. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, "Man fassara al-Quran wa man qala fil Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Yang membicarakan Quran dengan ra'yinya, dengan kepentingannya, dengan nafsunya, siap-siap tempatnya nanti ini neraka. Nunggu aja Pak percaya mati dulu lah. Serius, mati aja dulu. Nanti aku melihat, ya, Bapak lihat, Ibu lihat nanti siapa yang akan kesana. Jadi ini benar-benar berbahaya di zaman. Sudah mulai sangat genting di zaman. Karena orang-orang sudah berani menggunakan ayat untuk kepentingan dia. Sekarang mungkin gimana? Mana dulu yang berjuang katanya pakai ayat? Dengan nah, itu yang kemudian kita garis bawahi. Imam Syafi'i nanya itu, kamu mau nanya yang mana wahai Amirul Mukminin? Saya kan bukan orang politik, padahal saya nggak tertarik dengan masalah politik sama sekali. Ya, jadi nanti kalau jangan mikirin saya bawa politik, saya tahu 3.
Maka terima. Bukan berarti saya memisahkan agama dan politik, bukan. Ciri kiamat itu ketika suatu amanah diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Benar? Idza usida al-amru ila ghairi ahli. Kan itu di Sahih Bukhari. Tahu Sahih Bukhari? Bukhari itu siapa? Tetangga. Jangan-jangan yang punya grab lagi. Bukan itu Bukhari-nya. Ini Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari gak begitu. Beliau meriwayatkan satu riwayat, idza usida al-amru ila ghairi ahli. Jika suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, fantazir as-sa'ah. Tunggulah time, waktu kehancuran. Allah masih sayang negeri ini karena masih banyak orang bersolawat. Alhamdulillah. Kalau enggak hancur banyak negeri ini. Salawat satu turun, rahmat 10. Kalau enggak ada orang salawat, habis benar-benar. Maka kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak terdahulu, langsung dihancur di paling Allah. Maka ahli sunnah ketika membaca Al-Quran tidak langsung kepada teksnya. Mereka pelajari ilmu yang memperkuat, yang membersihkan cara memahami teks Al-Quran. Karena Al-Quran tidak sendiri. Coba nih, Bapak ini mau nggak disebut dabah? Dabah. Artinya dabah apa? Iya. Ayatnya tak begitu. Wa min dabbatin fil ardi illa 'Allah yasha. Tidak ada yang berjalan di muka bumi, bukan melata. Tidak ada yang berjalan di bumi. Dabbah yadubbu yamshi fil ardi. Itu maknanya. Tiada yang berjalan di muka bumi kecuali Allah yang sepertinya. Mau hewan manusia, hewan domestik atau hewan bahima, binatang ternak atau sebaya atau binatang buas, sama. Mau dipanggil, Ustaz? Ya, Pak. Ayo Anda, kita Allah. Oke. Itu teks Quran. Di zaman itu orang paham bahwa memamin dabatin manusia masuk. Tapi zaman sekarang bisa tidak dipakai. Jadi bahasa Arab dulu sama sekarang itu beda. Bahasa Arab dulu sama sekarang itu beda. Contoh lain, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya hal itu menjadi peringatan bagi yang punya qalbu aw alqa as-sam'a, atau yang mau mendengar, wa huwa syahid, dan juga yang memandang, menyaksikan. Mendengar di zaman dulu dengan mendengar di zaman sekarang lebih mudah mana? Bapak bisa dengar saya nggak? Walaupun saya dari Magelang. Gimana caranya? Sokil mah. Lihat YouTube. Dan YouTube tuh, wali YouTube. Bapak kalau cari wali YouTube banyak. Tapi wali YouTube susah. Ada YouTube. Dulu kalau disebut mendengar mesti hadir. Al-Qasama wa huwa hadirun. Dia mesti hadir. Karena dulu nggak ada alat, nggak ada radio, nggak ada TV, nggak ada YouTube. Maka dulu kalau disebut orang ngaji talaki, murid bagian itu pasti dia dulu ngajinya langsung, bukan lewat YouTube. Kalau sekarang aku bilang saya ini murid si Fulan, kita tanya kapan kamu ketemunya? Sebelum tidur gini. Betul? Ya. Jadi beda Al-Qasama mendengar di zaman dulu dan zaman sekarang beda.
Gak usah jauh-jauh sama Nabi 100 tahun yang lalu itu dari. Gak usah dari zaman bapak masih kecil dulu. Piye? Kumaha kata orang Sunda. Kaifa? Kaifa halu? Kaifa halu? Tahu halu? Dulu orang bilang saya dengar kamu. Pak, mungkin lewat radio, lewat TVRI itu ya. Zaman-zaman dulu ada TVRI. Sekarang enggak. Maka kata mendengar di Quran sudah berbeda makna dengan mendengar zaman sekarang. Imam Syafi'i mengatakan orang yang hadir di penampilan musik konser kayak sekarang itu disebut sami'a al-aghani. Orang yang mendengar musik nyanyian fala tuqbal syahadatu, tidak diterima persaksiannya, karena Imam Syafi'i tidak membayangkan dulu mendengarkan musik itu bisa lewat bikinan Cina itu apa namanya? Oppo mau bikinan orang Magelang ya? Oppo mas? Oppo. Wah, harus kursus dulu dilepas. Mahal ideologi itu kurang pas. Oppo. Yang mungkin orang Jawa ya? Iya. Dulu Imam Syafi'i mengatakan kalau ada orang dengerin musik dan diterima persaksiannya, nggak bisa dimasuk pengadilan. Karena dulu orang yang mendengarkan itu dia harus menjatuhkan muruahnya dan memfasikkan dirinya waktu mendengar dengan cara mesti hadir. Itu teks Imam Syafi'i, ahli hadis, ahli ijtihad, imam mujtahid. Belum ada Bukhari Muslim yang dipakai sama kelompok sebelah. Bukhari Muslim belum ada itu. Ya, sudah ada kitab Al-Um. Jadi kita ziarah ke Bahdallah, kata cucunya, beliau ini khatam Al-Um lebih dari 20 kali. Qurannya mungkin dibuatkan kita udah berapa? 60 aja deh. Katanya kalau 3 kali semua kayak ketemu Quran. Allah SWT. Ini masalah kita ke depan. Orang-orang akan mengklaim langsung bisa ke Quran. Maka beruntunglah orang-orang nahdiyin berguru kepada ulama bersama, membaca Quran itu tidak sembarangan. Maka ketika saya ditanya, kenapa kamu baca kitab Al-Hikam lalu mengajarkannya? Kok majelis tafsir itu tidak banyak? Yang banyak majelis Al-Hikam. Kalau Al-Hikam saya salah paham, saya nggak masuk neraka. Paling-paling di sidang majmu' Allah ntar saya cium aja tangannya beres. Tapi kalau Quran saya salah paham, mana sesat? Karena bawa Quran, orang langsung Quran. Bukan berarti saya nggak mau buka kitab tafsir. Sesekali saya buka kajian tafsir, masuk sekali, tidak banyak, paling sekali sebulan. Itu pun judulnya yang sudah betul-betul saya mantep. Ma'rifat setan, ada judulnya. Ma'rifat mikat apa? Malaikat. Ma'rifat huiyah, yang kira-kira adanya di kitab tafsir Isyari, biar enggak ini. Biar enggak berebut sama ahli tafsir yang lain. Karena tafsir isyarat itu enggak bisa dipelajari, bisanya cuma dilalui. Ini maka saya harap para kiai harus mulai mengajarkan kita. Jadi pengajiannya nggak hanya nguping doang. Sepakat nggak jamaah? Jadi kitab yang dulu dipakai di pesantren, matan takrim dikaji di sini. Karena zaman sekarang umat nanya dalilnya mana? Jadi dalilnya. Gimana saya jawab? Dalilnya. Jadi dalilnya. Mereka ngomong gitu ya. Jadi dalilnya. Kalau kiai lama kan bapakmu, apalagi gitu kan. Kalau sekarang nggak bisa begitu pak. Bisa protes ya pak.
Maka para artis, para kiai jangan gengsi buka kitab depan. Bukan kita nggak bisa khawatir disebut ceramah pakai konsep, enggak. Selevel Imam Malik ngajar pakai kitab, kalau kitab tulisan dia sendiri. Imam Malik itu guru Imam Syafi'i. Kecuali Bapak Ibu ini sudah hafal Quran, sudah hafal kitab tafsir, seperti Yahya Baidowi, semua kitab yang diajarkan nggak perlu dilihat. Buka bab sekian, fasal sekian, qala al-mu'allif gitu doang. Ya. Kalau saya baru sampai di taraf, sampai di mana nih? Bab sekian, bacain, nanti saya jelasin juga aja. Tak sanggup kita kayak ulama dulu, karena mereka kerjanya baca, hafal. Kita lakukan ke para ulama. Jadi tantangan kita nanti ketemu orang yang nggak sabar. Kita tolong para kiai buka kitab tafsir. Berat tafsir Quran Al-Azim, baca jalan lainnya. Kalau saya punya tafsir jalan lain, itu tafsir teman saya. Mau ngaji akidah, jangan pakai sendiri, pakai kitab Aqidatul Awam. Dulu orang baca nazomnya di pesantren, coba dinazomkan di kalangan jamaah. Kan Bapak Ibu ini suka nyanyi. Abdul kan itu. Itu yang sekarang saya coba hidupkan, dan ternyata alhamdulillah banyak yang mau. Kata orang dulu, kamu serius amat ngaji pakai kitab? Ini zamannya orang ngaji pakai kitab. Karena kelompok sebelah pakai kitab, cuma bukan gundul. Kitabnya Quran sama terjemahan Kementerian Agama. Terus muter indeks nomor sekian. Mereka merasa dirinya sudah sanggup langsung menafsir Quran. Nah, ini bahaya. Ya sudah, biarin. Kita tetap dengan adab kita menafsir dengan kitab tafsir, menafsir dengan ilmu-ilmu tafsir. Nah, ini tantangan pertama. Baru pertama loh saya cerita. Yang kedua, para kiai itu nggak usah ngebet mau jadi viral. Serius. Viral itu tanggung jawab berat, harus kuat membaca kitabnya, harus sanggup menyebutkan kitab ini, kitab itu. Ada orang nanya, kecuali mau jadi stand up comedy tapi bajunya kiai. Silakan. Stand up comedy idolnya. Maka nggak usah kemudian sibuk-sibuk rekam sendiri, nggak usah. Biar jamaah yang rekam. Ya. Alhamdulillah. Selesai posting. Kan ada yang begitu kan? Ya boleh sih, haram. Cuma kan aneh. Dalam ilmu psikologi, orang yang moto dirinya sendiri itu dicurigai ada penyakit. Apalagi video diri sendiri langsung saya khawatir. Saya nggak bilang yang video diri sendiri penyakit banyak, yang tersinggung boleh. Gak usah. Ini kaidah kepada dia. Saya nggak mau mengajarkan, cuma mau mengingatkan diri saya dan kita semua. Intan surullah yang semua. Bantulah Allah, viralkan Allah, Allah viralkan kamu. Bantu Allah, Allah bantu kamu. Kalau Allah bantu kita, ada yang berani melawan? Mau orang melawan gelarnya 10 nggak ngaruh. Ya? Mau dia kuliahnya di padang pasir, padang pasur, terserah dia. Kalau Allah sudah bantu kita, nggak ada yang bisa ngalah. Meskipun jumlah kita sedikit, jangan khawatir, udara kita nggak ada. Emang antum ini kiai proyek, baru bergerak kalau ada dana. Malu sama kiai-kiai zaman dahulu, mereka nggak ada dana gerak. Di zaman dulu kiai itu ketemu susah, bukan main, tapi mereka menjaga silaturahmi. Sekarang kiai sudah punya handphone masing-masing, tapi kok susah ketemu? Pakai Zoom sebenarnya. Pakai Zoom ya, itu aja susah. Itu dia tinta semua ya, suruh. Jadi di harwah ini coba disegarkan kembali. Tujuan kita bukan memviralkan kelompok kita, bukan memviralin NU juga, ngapain juga.
Ini cuma keberatan. Bapak mau PNU, mau Muhammadiyah, terserah. Yang penting yang ditolong agama Allah, Allah tolong. Dan itu cash, kalimatnya nggak pakai huruf atof. In tansurullah ya sur langsung, nggak ada hijab. Jika engkau bantu Allah, di saat itu juga Allah bantu kamu. Maka orang-orang yang berani membantu agama Allah, Allah buat yang berani bukan main. Ada tangannya, lebih tua dari orang tua ini. Bapak pernah dikatain orang tadi para ustadz ini, buka kajian kitab terus bilang orang, kamu nggak takut nanti dibilang sesat sama kelompok si Anu? Dari gitu ya? Belum ya? Kalau saya sering. Waktu dulu saya buka kitab akidah, kitab hikam. Waktu buka kitab akidah, apa kata kawan? Kamu nggak takut berhadapan sama lulusan Madinah? Saya jawab, Madinahnya sekarang Indonesia. Karena di Madinah sudah nggak ada sholawatan. Meles. Yang ada sholawatan sekarang mana? Di Indonesia. Bapak cari di mana aja yang sholawatannya ada sebanyak Indonesia. Pernah keluar negeri? Apa keluar kelurahan? Gak usah jauh-jauh, Pak. Jirot kita aja nggak bisa buat majelis seperti kita. Tapi mereka ngaji terus, ya, kelompok-kelompok terbatas mereka ngaji terus. Di mana lagi? Saudi. Emang di Saudi bisa buat majelis gini? Gak bisa. Di sana membuat majelis urusannya panjang. Urusannya mah kerajaan mah askar, rasul, repot. Bapak buat keramaian dikit, tiba-tiba datang surko, polisi syariah, dibubarin. Masih mau mati di Saudi. Masih mau mati di Solo. Beneran? Pikir-pikir lagi lah. Kalau di Solo kan nggak ada ziarah. Mikir-mikir lagi. Yang sabar-sabar dikit. Negara mana lagi Bapak yang tahu? Di situ banyak orang Islam. Di mana aja? Yaman. Ya Yaman yang aman cuma Tahrir atau Roma. Di luar itu perang. Mahasiswa saya banyak yang selesai di sana terusin di Indonesia. Banyak. Bukan 1-2 orang. Itu cuma tempat kami Umar dan sekitar. Kenapa? Ya mungkin itu karomah beliau, wali Allah. Karomah beliau. Kalau beliau wafat kita nggak tahu juga. Alhamdulillah murid sudah banyak di Indonesia. Ya. Nah, mereka itu tidak ada takutnya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dipegang-pegang intansurullah yang bukan mau bantu organisasi, mau bantu Allah lewat organisasi. Berat ya, bukan karena proyek hanya berat. Suara apa? Yang perang. Dan yang ini paling penting. Ini yang saya sampaikan di mana-mana. Al-Islam minad-din. Bersanad, berguru bagian dari agama. Bersanad itu bukan berarti saya misalnya dapat ijazah dari bulan itu kan cukup. Bersanad itu menyandarkan ilmu kepada seseorang. Orang itu dia bersandar ilmunya kepada seseorang yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Ustaz, buya, kiai, kata orang. Langsung saja kepada Al-Quran dan Sunnah, kan gitu sekarang ya? Benar kan? Iya. Betul. Mau nggak begitu? Saya sudah sebutkan contohnya tadi. Itu baru dua lafaz. Bahwa makna yang ada di abad pertama beda dengan lafaz sekarang. Sama-sama bahasa Arab. Sama-sama bahasa Arab. Namun pemaknaannya berlainan. Kata musik dulu, nyanyian dulu sudah berbeda makna dengan zaman sekarang.
Maka kalau orang mengatakan langsung saja per Quran dan Sunnah, maka kita memahami Quran jadi Allah kita, dan ini berbahaya. Bukan Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ perlunya sanad. Nanti guru kita yang bilang dulu maknanya begini, dengan perkembangan zaman berubah maknanya begini. Mereka yang tahu. Nah, kalau belajar kitab usul fikih ada namanya Al-Fazul Quran, lafaz-lafaz Quran. Itu ada ilmu khususnya. Sudah azan. Mau lanjut? Kami aja jamaah ya. Akhir. Maka hidupkan sanad. Ya. Sanad itu tidak hanya di Fatihah. Kalau kita ini bersanad cuma bilang tidak, benar ya? Itu nggak cukup. Hidupkan ilmu yang kita sebutkan sanad. Kami ini jangankan akidah dan ibadah, serban aja sanad. Tasbih itu saya pakai sanad. Kan kata orang pakai tasbih sama dengan Hindu Buddha. Yang paling parah tuh bilang tasbih itu Yahudi. Ada tuh ya, ada mursyidnya, mursyid Sued. Apa kata dia? Pakai tasbih bahasa Arabnya subha. Itu milik Yahudi. Penasaran kita, datang kita ke tempat Yahudi, gak ada tuh orang Yahudi pakai tasbih. Oh berarti ini ada fobia Yahudi, atau fobia. Dikit-dikit kalau salah Yahudi. Jadi orang ini ada lagi yang ngomong, nah ini lucu nih, pakai tasbih itu nanti kita akan dituntut sama Sauli, hak ciptaan sama Sauli, benar? Jadi kalau main-main hak cipta nih, ya, kayaknya dia waktu kecil mudanya, waktu dulu nyantri, bukan ngaji kerjanya nonton Sauli, pesantren As-Saulaniyah. Yang dia lihat ada biji-biji tasbih di perkampungan, benar ya? Oh, satu ini itu lain lagi agamanya. Orang-orang ini apa yang dia lihat, dia cocokkan di dalam namanya ilmu cocokologi. Oh, tasbih berarti dari sono. Jadi ustadznya udah beda ustadz nih. Satu ustadznya bilang dari Yahudi, ustadz yang kedua bilang dari. Nah, gimana kita jawab? Saya coba kasih tulisan, kasih kitab, kasih teks bahwa yang pakai tasbih bukan orang Yahudi, bukan juga Sauli. Yang pakai tasbih itu Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah itu punya tasbih panjangnya 2000, baru bisa tidur kalau 6 kali putar zikir malam hari. Ada nggak sih yang zikir begitu? Gak ada ya? Itu disebutkan dalam Tabaqat Ibnu Sa'd, disebutkan dalam Al-Jarh wa Ta'dil, disebutkan dalam kitab Syiar A'lam Nubala. Kurang kitab apa lagi? Gak percaya juga dia. Boten percados. Pitados. Maaf ya. Kamus Besar Bahasa Jawa KBBJ kurang pas. Orang ini tidak percaya juga, maka saya mulai pada kesimpulan orang ini bukan kurang kitab, orang ini cuma kurang hidayah. Karena kalau kitab sudah kita kasih, ukur bikin dollar, ukur dollar di fana, semua bid'ah sesat masuk neraka. Kita sebutkan bahwa ulama-ulama sahabat melakukan yang Nabi tidak lakukan. Udah ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Mereka kan nggak mau ngazanin ayat bayi baru lahir kan? Kayaknya ada dekat-dekat sini nih Pak, majelisnya. Bayi baru lahir dan bilang hadis dhaif, maka tidak boleh mengamalkannya. Kaidah dari mana kalau hadis dhaif tidak boleh diamalkan? Justru hadis dhaif itu, kalau hadis dhaif boleh diamalkan, boleh tidak diamalkan.
Pakai apa nih Pak? Kok hilang suara? Bisa lagi ya. Kayaknya ada penyusup. Kata mereka, kalau hadis dhaif tidak boleh saya cari-cari. Ternyata mereka salah baca kitab. Di kitab itu yaitu amal bil hadis dhaif fil fadail wa targhib wa tarhib. Ini perkataan Imam Nawawi. Tahu Imam Nawawi? Bukan Mbah Nawawi, tapi berjata. Itu yang saya kunjungi bulan lalu. Ya, cucunya. Alwani. Alwani ya. Insyaallah tawadhu sekarang. Bukan Nawawi itu Pak, itu Nawawi Al-Maghribi. Ini Nawawi Al-Dimashqi. Damaskus. Apa kata beliau? Ya juzul amal bil hadis dhaif. Boleh beramal dengan hadis dhaif. Untuk fil fadail dalam fadilah amal. Ini kan mendekati Sya'ban, siapa nanti ada selebaran, ada flyer masuk ke dalam WA. Bid'ah. Nanti muncul ya. Bisa nggak ya Allah? Jawabnya pakai hadis lah, jangan pakai hadas. Harus bisa jawab. Tadi yang saya contohkan, mereka membid'ahkan azan untuk bayi baru lahir. Benar? Ya. Maka mereka kalau punya bayi itu gak azan. Dan azannya. Kasihan itu bayi. Masuk ke negeri ini ke alam fana ini tidak diazankan. Alasannya hadis dhaif. Saya tanya, kamu tahu hadis dari mana? Kata Ustaz saya hadis dhaif. Dan kata Ustaz juga. Saya tanya ke Ustaznya, kamu tahu hadis dhaif dari siapa? Dari Syekh Al-Albani. Ini bukan Al-Albani Al-Jawi. Ternyata Syekh Al-Albani itu menemukan, jadi kalau hadis itu kan ada matan, ada sanad. Sanad itu riwayat dari fulan dari Nabi bersabda. Dari fulannya dia ketemu dua orang yang dianggap lemah. Oh, hadisnya lemah nih, dhaif nih, tidak boleh diamalkan. Yang ngomong siapa? Syekh Al-Albani, wafat tahun 1999 Masih. Tapi hadis ini yang meriwayatkan bukan Syekh Al-Albani, yang meriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Kalau orang Arab menjadi Turmuji. Ya, benar. Boleh. Ada Turmuzi. Jadi itu satu kota di atas Afghanistan, sudah masuk ke Rusia, sekarang negaranya Uzbekistan. Saya mau mampir ke sana, ada di Dewan, dari Bukhara ada 100 kilo ada di. Itu Imam Tirmidzi, murid dari Imam Bukhari, murid dari Imam Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Hanbal murid dari Imam Syafi'i. Tahu silsilahnya? Kata Imam Tirmidzi, hadisnya hasan plus sahih, bagus plus benar. Yang ngomong imam dulu, imam salaf sebenarnya. Kalau yang ngomong imam dulu terus imam yang baru wafat tahun 1999 bilang dhaif, Bapak Ibu siapa? Yang dulu. Tapi sekarang nggak laku. Saya pernah muji seorang ustaz. Saya jadi pemuji ustaz. Ini jadi ujian buat ustaz. Saya tanya, bagaimana kamu buat seorang macam ini? Ta'rif Tirmidzi. Oh, kamu tahu Tirmidzi? Kamu tahu Ta'rif Al-Albani? Arif Al-Albani. Saya tahu Al-Albani yang wafat tahun 1999. Oke, saya tanya, idza sahha At-Tirmidzi wa dha'afahu Al-Albani, ayyuhuma takhtar? Jika Imam Tirmidzi bilang sahih, Al-Albani bilang dhaif, kamu ikut yang mana?
Oh, berarti kamu nggak tahu siapa Imam Tirmidzi. Nggak kenal ya siapa Imam Turmuji. Dapat pesan apa? Pelafalan makhorijul hurufnya beda dengan orang Pekalongan. Beda sama orang Pemalang. Mutarjim saya. Baik. Untungnya kami Allah takdirkan belajar hadis. Jadi kalau orang bawa hadis, kita catai dia, jangan-jangan dia pakai hadas. Itu kejadian. Maka kekuatan kita kembali ke sana. Kalau para kiai ngaji, pakai kitab kan. Sekali hadis jelasin. Nanti kalau membuat stand up comedy boleh lagi. Ini jamaah ini kan request, kalau cari kiai yang bisa bikin ketawa, cari pelawak aja. Cak lontong. Habis ngaji, makan lontong. Dan terakhir ini ahamul muhimmah, lebih penting dari yang penting. Apa itu? Inna Allah yanzuru ila qulubihim. Karena ini harlah teman-teman para pejuang. Allah itu memandangnya ke dalam qalbu. Inna Allah yanzuru ila qulubihim. Allah nggak pandang pakaian kita, hafalan kita nggak dipandang Allah, wiridan kita nggak dipandang Allah. Ini mohon maaf, ini para kiai kuat wiridannya nggak dipandang Allah. Apalagi wiridannya itu duniawi, wirid supaya suki. Ada suki, oh beda apa sih? Biar suki. Masalahnya jalur rezeki, narik rezeki. Yang ngasih ijazah istri. Apa itu bahasa Jawanya? Kira aku ijazahkan wiridan jalur rezeki, suke. Ben bisa sugih. Ben bisa suke. Kopi itu layar ini lagi. Itulah kok orang percaya. Maka orang yang sudah mulai main ilmu perdukunan, kebatinan, ini beda dengan tasawuf. Tasawuf itu ujungnya ilahi atau maksud. Waduh, kamu ya Allah, engkau tujuanku bukan kaya. Engkau yang maha kaya adalah tujuanku. Ya Allah, ridhomu yang pengen mencari, bukan pengen sholat khusyuk, bukan pengen sedikit nikmat, enggak. Yang penting bersama engkau yang punya nikmat, yang memberi nikmat. Ya masa bapak ibu ini bisa ngomong ke pasangannya, yang penting bersama kamu Neng, meskipun hidup susah. Kasih Neng, yang penting bersama kamu Mas, meskipun cuma apa? Ya terusin deh. Kumpul. Kenapa makhluk cinta bisa sedalam itu, tapi kepada Khalik yang bisa secinta itu? Kita diuji nanti para kiai para ustaz diuji dakwah, amplopnya nggak soleh, amplopnya doif dan duaf. Mau datang kalau memang berjuang untuk ahlu sunnah pasti datang. Kuat kan? Rezeki kita bakal diambil orang. Ini kita ngomong rezeki. Adakah Allah salah kirim rezeki? Orang bakal keliru. Wah, itu yang baru itu. Tidak bakal salah. Allah kalau kirim rezeki. Kirim pasangan kan kalau tutup kalau duduknya dekat. Walaupun jenggotnya itu, kumisnya sama, senyumnya sama-sama baik, Allah gak akan salah kirim. Orang bakal
Keliru. Enggak biasa. Kalau yang harus ya bakal pentu. Kalau itu, waduh, banyak usaha banyak alhamdulillah. Enggak ada ceritanya orang bakal tertukar pasangannya, tertukar rezekinya, enggak pernah. Kenapa? Yang ngirim Allah. Maka kiai ada kiai baru muncul, jangan iri. Apa gua diambil? Masa kalah mau kalah? Kalau Allah itu sudah betul-betul bersemayam namanya dalam kolbu, mau ada 1000 kiai baru, pendatang baru, nggak ada saling, justru saling menguatkan. Kan dia bukan artis, Pak. Kalau artis ada pendatang baru itu, kalau dia bukan artis kepada makhluk, dia mau artis di hadapan khalq. Dia pengen nilai Allah, bukan mau nilai makhluk. Jadi mulailah kita sama-sama memperbaiki keikhlasan kita. Jangan gerakan by project. Buka majelis, kunjungi majelis, kalau perlu ada majelis pertemuan antara kita. Jangan hanya di tempat di kantor, kan kantor itu banyak iblis namanya ada sama atau dasi, suka pecah belah. Biasanya ada mulai dia ngomong, kan siapa ngomong, kita mulai itu. Ada yang nolak kritik ini, kamu ngomongin sana, itu jadi kritikan iblis. Tapi kalau di majelis aman, insya Allah. Ya, insya Allah. Maka Bapak Ibu, baik para ustadznya, para kiai jamaahnya, mari kita berlatih ilmu kolbu. Kota Magelang ini boleh disebut kota tarekat. Di sini banyak mursyid, banyak ulama-ulama ahli thariqah. Silakan mulazamah, ambil ilmu dari mereka. Isi kolbu kita dengan nama Allah. Insya Allah Allah melirik kita semua. Kalau Allah sudah melirik, rahmat keseluruh gerakan kita dari dunia. Amin ya Rabbal alamin. Selamat kepada kawan-kawan yang sedang berjuang. Jangan patah mundur, jangan pernah lesu. Innallaha ma'akum. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu kita jawabnya sampai itu juga berjalan. Oh jangan. Masih. Ya, adalah 20 menit lah. Mungkin kita mengikuti karena mungkin kita nggak tahu berapa kali balas asik. Dua penanya itu nanti yang pertama dari Pak Asir, yang kedua dari Pak Ye kan Langsung pertanyaan biar efektif. Betul Asir. Agak jauh. Atau itu nggak soalnya. Yang sore-sore akhirnya yang mulai akhirnya jalan dan kejadian ini bisa dipahami karena menurut kekurangan ilmu ini kejadian yang mungkin terjadi karena kondisi sehingga mungkin kejadian itu akan menyedihkan. contohnya apa Pak Bubur? Jadi Bubur Bapak ya, jadi
digunakan bahwa ya kecintaan itu kadang-kadang tidak dihasilkan rasionalitas yang cukup sebenarnya yang menentukan akhirnya apakah itu betul kondisi relasi selama itu menentukan Iya, muncul tren orang beragama tapi nggak pakai akal sehat. Ya. Itu fenomena apa? Itu fenomena akhir zaman. Di akhir zaman dikatakan oleh Nabi SAW ada satu ayat yusaddaqu fi hadzal kalim yukadzzabu fiha shadiqan. Orang yang kazib dianggap benar, dianggap ulama padahal tak pernah ngaji, disebut Gus dan dia sudah banyak sekarang bahasa itu berfatwa lagi didengar, Masya Allah. Tapi dia dicurigai PKI, padahal si dia anak dia yang dulu dibunuh PKI, ya kan? Kebalik sekarang. Kembali saya ketemu beberapa kiai dituduh PKI. Saya tanya, loh Pak Kiai, bukannya mbahnya Pak Kiai itu dibunuh di golok PKI? Ya itulah saya juga bingung. Sejarah ini ya masalah. Ini namanya fenomena akhir zaman. Ya, karena khabar berseliweran tanpa bisa dihambat. Penyebabnya itu apa tuh? Mendadak jemu sama yang segede kepala kita dari rumah itu, ya tinggi, ya itu tuh penyebabnya sih. Yang ditangkap teroris, tapi judulnya buat 3 ulama ditangkap, sama? Itu pemutaran fakta. Orang yang dakwahnya menghancurkan keutuhan NKRI disebut ulama, gitu. Soekarno disebut sebagai orang yang sesat, dolim. Walau urusan sekarang, saya mengenal itulah sudah bilang Soekarno kamu mau apa? Karena waktu tadi pembuktiannya ada. Tadi kita ditunjukkan foto tahun 50 berapa itu ya, Bahyai Baidowi Lasem dan para kiai-kiai sepuh semua mendaulat Soekarno menjadi waliul amri di Turki, ya. Yang akan wali, yang diangkat wali. Nah yang angkat wali sekelas wali untuk itu. Kalau itu betul lah. Gitu. Dulu kiai-kiai benar, karena lawannya tidak ada. Lawannya itu. Maka Pak Kiai jangan pernah melawan YouTube. Nanti batal kutubnya. Masuk ke sana warnanya. Kalau nggak bisa mewarnai, dukung orang yang sedang mewarnai dakwah Ahlussunnah di sosial media. Kan banyak tuh, terus bahaya, itu dukung mereka. Gitu ya. Jadi emang di zaman saya sangat pun di zamannya orang yang alim disebut alim, orang yang menista agama disebut pejuang Islam. Sekarang udah begitu. Ya, kita lanjut. Yang kedua, kita langsung aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan semuanya yang disampaikan oleh penjelasan tentang pentingnya sangat. Kami akan bertanya bagi kami yang sebenarnya juga santri mengajar kepada Tuhan. Tapi ketika kami sekarang menyampaikan kita membacakan kata-kata yang kami sampaikan dan tidak ingat dari keterangan guru kami. Karena tadi dulu kami hanya tertidur atau guru pernah tidak masuk waktu ngaji. Apakah yang demikian ini dinyatakan bersama? Jadi benar-benar terjadi kadang ketika kami ngaji yang kami sampaikan nggak pas seperti yang disampaikan dulu dan bahkan nggak ingat yang diterangkan dulunya. Cuma kitabnya kami baca. Baik. Selanjutnya kalau seandainya kami sebenarnya sangat tertarik dengan ngajinya beliau, tapi mungkin tidak bisa terus menghadap kalau kami menyimak dari YouTube, apakah kami dinyatakan bersama negara? Kiai kita dulu kalau ngajar selalu pakai kitab syarah, benar? Ada misalnya matan tahrir disyarahkan Fathul Bari, Ibnu Qasim, Hasyiah Bajuri, Hasyiah Ibnu Hajar Al-Haytami, Hasyiah Zakaria Al-Ansari. Itulah gunanya kitab hasyiah. Jadi kalau Ustaz dulu ngaji tertidur karena nggak nyadar bahwa ada kiai. Kalau saya emang mungkin sekali pengen berdakwah dan pengen ngajar, karena di kampung saya sudah nggak ada yang baca kitab kecuali 2-3 kiai di majelis. Maka kita berniat, ya Allah kasih saya ilmu baca kitab itu. Kalau perlu lebih, emang dunia. Makanya susah ngantuk kalau kiai sudah masuk. Kalau beliau lost. Kalau kiai udah beres, alhamdulillahirabbil alamin. Amal batu dia baca doa di belakang bismillah. Itu maklum ya, beberapa santri yang begitu dan katanya bismillah di balik punggung kawan yang mana dulu. Enggak apa-apa, yang penting hadir. Saat itu pasti dapat berkah doa dia. Pasti dapat berkah, itu udah berkah. Lewat itu kan maka wajah berkah. Maka kita kemudian telusuri dulu dia baca kitab apa untuk mencari ini. Oh, hasyiah Fathul Bari. Terus ngaji Fathul Bari tinggal dia teksnya nggak jauh-jauh dari situ. Bedanya beliau bahasa Jawa, kitabnya bahasa Arab. Kemampuan orang Jawa menjawakan isi kitab bahasa Arab itu penjelasan luar biasa. Jadi otaknya itu dua bahasa, satu Arab, satu Jawa. Itu hebat sekali. Saya ketemu beberapa kiai yang bisa membuat contoh, bahkan contohnya lebih canggih daripada kitab bahasa Arab. Cuma beliau kan tulis saja masalah. Jadi nggak masalah, nggak masalah ya, tetap sah bersyarat berguru kepada guru. Ya, cuma syaratnya al-isnad an-naumi sah jadi itu ya. Terus kalau ngaji luar YouTube sah Pak. Dulu ulama kita belum ada YouTube, pakai kirim-kirim surat. Ya saya ini ajizni dibalas oleh tuan gurunya. Baik, surat sama ajizni saya ini kirim. Sah jadi murid. Masa mukanya kelihatan, kitabnya ada, suaranya jelas dari awal sampai akhir. Yang penting akun channelnya sahih. Kawan itu sudah dipotong, bukan soalnya duit. Ya,
Apa itu? Baca-bacanya. subscribe. Aku kalau baca lucu juga ya. Kira-kira yang lucu. Paling Ya. Jadi tapi sangatnya sangat kalau YouTube ya. Siapapun para ustaz, para kiai di sini yang mengajar pada kita ajar hukum jamiah sama ajar dari tidak boleh pakai syarat susah amat terjadi. Oke, kamu harus umur 40 dulu ya salah 40 dulu simbol. Banyak orang 40 tapi nggak matang-matang malah metok. Emang keilmuan berdasarkan umur biologis itu salah kaprah. Di Quran itu falam mabalagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Ketika telah sampai asyuddah itu jika urusannya fisik maka indikatornya fisik. Kalau keulamaan asyuddahunya adalah ilmu perangkatnya. Orang begitu yang disebut arba'ina sanah. Orang kalau 40 tahun dia tidak emosional, dia gampang memaafkan, dia nggak tadi yang seperti bapak bilang itu babi buta. Ini sudah dari 40 masih babi buta, berarti belum ada banyak salah. Walaupun ubat dari mana-mana, ubat saja udah banyak. Kalau usah lihat ya, nanti jatuh cinta. Jadi silakan diambil sangat-sangat lewat YouTube, tapi channelnya Sohib tidak dipotong-potong. Ini juga diresmi oleh masyayikh di Mesir, Syekh Yusri, Syekh Ali Jum'ah, dan masyayikh-masyayikh lainnya. Kita harus berdamai dengan sosial media, dengan kemajuan zaman. Tidak boleh saklek seperti dulu. Wallahu a'lam bishawab. Lagi, Assalamualaikum warahmatullahi ini menurut saya pribadi barangkali kami ada yang hampir sama dengan yang saya dengar bahwa saya untuk berbeda wanita dan pengembangan kaitan sabila adalah tahun 2018 dalam perayaan sama Maulana Abdul Musi Karna. Karena saya di Karna itu orang sabila, tapi sampai belum masa saya belum perayaan maka asalkan kemudian perayaan yang sepuluh di tahun ini perayaan untuk Karna untuk alhamdulillah malam pada tahun 2018. Kemudian karena ayah saya ya di desa itu sudah mereka memberikan kemudian dari akhir alami berjalan bahwa saya segera ada sebenarnya ada semua ikut sama bapak saya karena saya sudah ikut mereka itu sama beliau karena tidak bisa selama ini karena di tahun ini baru tahun yang lalu. Nah, pertanyaan saya untuk bisa mengamalkan menjadi tempat kita berbagai orang kemudian mohon masalahnya dan paling baik-baiknya. Dan setelah itu kalau kita sama-sama bersama di itu yang masing-masing pernah berusaha dengan Islam University Institute atau seperti itu. Nah, pertemuan saya itu ada SMA dan lainnya dari masjid. Tapi kemudian kalau ketemu sebenarnya saya bolehkah mengikuti dua thariqah bersamaan? Kalau dua thariqahnya seorang muslim maka itu boleh-boleh saja. Tapi thariqahnya diajarkan oleh dua muslim yang berbeda, kecuali antum sudah level muslim
bisa meracik sendiri amalannya. Jadi kalau level muslim itu ada masalah, dia sudah punya racikan sendiri. Jadi muslim itu idealnya mampu meracik, dan itu bukan dia sendiri yang meracik. Dia sowan dulu kepada sang peracik yang sebenarnya, Rasulullah SAW. Baik lewat alam bawah sadarnya ataupun dalam keadaan sadarnya. Jadi saran saya, kalau akan banyak bertorikoh, torikohnya di satu musim. Kalau banyak musim cukup tabarukan, ya. Jadi kita cukup satu musim yang diikuti, yang lain tabarukan. Dan torikohnya nggak mesti yang tergabung di Jerman. Jerman kan nggak mesti, atau Jerman sebenarnya. Banyak torikoh mu'tabar sebenarnya, tapi tidak terdaftar. Di Mesir itu ada torikoh lebih dari 100. Di kita dari dulu nggak berkembang cuma 40 aja. 40 itu praktisnya cuma berapa? Coba di Magelang ada Khodiliyah Naqsyabandiyah, ada Naqsyabandiyah Khodiliyah, Satoriyah, ada Satoriyah, ada Syarifiyah. Ya, Khodiliyah itu ada semua. Apalagi Hulu, apa tuh? Tuh, ada kan? Nggak masuk kan? Nggak masuk kan? Dari mana tuh? Alawi masuk, Pak Ali, apalagi Samania kan di sini? Nggak ada di sini. Torikoh Burhaniyah kan di sini? Nggak ada. Idrisiyah kan di sini? Ada Pak. Purworejo yang murid-murid saya Muhammad Al-Adil Malik itu Idrisiyah. Kalau ngambil talqin ada beliau. Pak, ada riwayat di sini. Ya, jadi kita nyebut Jalman, torikotnya 40, praktisnya nggak ada. Praktis itu cuma gitu aja. Giliran muncul yang baru, dicurigai. Di situ juga ada satu torikoh Junaidiyah, ada Bustoniyah, Ghazaliyah, ada Khidriyah, ada torikoh. Bagusnya belajar torikoh satu yang makan beberapa lama. Kalau merasa sudah cukup, belajar torikoh yang lain. Belajar torikoh berbeda dengan ijazah nasihat, ya beda. Ijazah suge ya, itu beda tuh. Sebenarnya ada tarekat al-buniyah, ada ilmu rajah jimat, itu dibedakan. Walaupun buat jimat itu ada di torikoh al-buniyah, itu beda. Karena al-buniyah tetap ujungnya ma'rifatullah, sedangkan buat jimat raja sekarang berhenti pada huruf, berhenti pada raja. Nah, itu yang menghalangi kita ke Allah. Karena niatnya mencari kesaktian, bukan mencari yang maha sakti. Jadi saran saya ini para ustaz wajib bertorikoh. Kan bingung nanti umat mau cari dia jalan ke Allah, dia nggak tahu jalan ke Allah. Oh, saya nggak tahu jalannya, bawa jamaah kita ke mursyid. Jangan mengakui sisi diri jadi mursyid. Kalau kita bukan mursyid, kan masih ada Pak Ahmad Ilwani, masih ada Gus Ali tadi, masih banyak kok, ada Kholidiyah tadi orang keluarnya, ya. Macam masih banyak. Itu saran saya. Tapi kalau antum memang sudah level yang mursyid, oh itu boleh. Semalam dapat 1000 torikoh boleh. Kalau kuat, ya. Saran saya begitu. Ilustrasinya sederhana, Mas Ustaz. Ya. Kalau kita sekolah, bisa nggak nyambi sekolah yang lain? Dari jam 1, jam 8 sampai jam 4 kita sekolah di satu pesantren. Bisa nggak pecah badan dari pesantren lain? Nah, bisa nggak? Dan bisa. Itu baru badan ini gimana kau? Saya bisa cobain ini sih. Akhirnya nggak lolos di torikoh ini, nggak lolos di torikoh itu. Seumur hidup kelas 1 ya bisa.
Itulah nasib orang yang nafsu belajar toriko. Belajar toriko nggak boleh pakai nafsu. Habiskan nafsiat. Karena musyiriknya belum dua kali. Musyrik belum dua kali. Mungkin dia diangkat jadi wali, pecat. Nah, tidak mengemban amanah, bisa jadi begitu. Dan uniknya toriko itu tak turun ke anak. Dari turun ke anak, alhamdulillah. Maka musyrik karena turunnya ke murid. Kalau anaknya nggak jadi murid ayahnya, gimana mau menurunkan? Jadi jangan paksa anak Kiai Gus Gawagis itu untuk jadi musyrik selepas gurunya mati, ayahnya mati, kecuali dia memang dibayarkan sama gurunya, itu bisa. Ya, bercampur budaya sama mereka. Kata Ustaz sebelah, nggak boleh membudayakan agama. Cukup ya, sudah 3 pertanyaan. Semoga kajian ini bermanfaat. Semoga Allah memberkati kita semua. Untuk para kiai, para masyayikh berdiri, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berdiri, semua majelis-majelis lainnya, masyayikh yang mengislamkan negeri kita. Kita kirimkan surah Al-Fatihah. Ya Allah, turunkan keberkahan berkah. Allahumma ja'alna minal maghfurin wal-dini. Ya Allah, dengan rahmat, ya Allah, jadikan kami orang yang diampuni, orang-orang yang Kau ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, sampaikan salam kami, cinta kami kepada Nabi Muhammad. Rahmat yang beliau limpahkan, rahmat-Mu berkah beliau kepada kami. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Ya Allah, yang membolak-balik hati, yang menjadikan hati kami ibadah biasa kami suka, yang menjadikan hati kami bercahaya ataupun gelap, cahaya hati kami dengan ketaatan, dan nantikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya buru-buru mengajar sunnah, jadi kita nggak usah lama. Ya, jangan